Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah ya semuanya. Nah, sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sahnas Yasmin Maulana. Saya berasal dari kelas 10B SMA El Fitra. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial dan interaksi sosial. Namun sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kelompok sosial? Nah, kalau belum tahu, mari simak video berikut ini. Nah, apa itu kelompok sosial? Dalam Oxford Dictionary Sociology pada tahun 2009 disebutkan secara umum bahwa kelompok sosial adalah sejumlah individu dimaknai dengan kriteria keanggotaan secara formal maupun informal dan memiliki kesadaran bersama serta dipersatukan oleh pola interaksi yang relatif stabil. Nah, pembentukan suatu kelompok umumnya diawali dengan adanya perasaan atau pandangan yang sama di antara sejumlah individu dan memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya timbul motivasi untuk memenuhinya sehingga dapat ditetapkan tujuan yang sama. Nah, pada akhirnya, interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Secara lebih rinci, perkembangan kelompok dapat diuraikan atas 3 tahap berikut. Yang pertama ada tahap profilasi. Tahap profilasi merupakan tahap permulaan, diawali dengan adanya perjumpaan sejumlah individu hingga saling mengenal satu sama lain. Lalu ada tahap fungsional. Tahap fungsional ini merupakan kelanjutan dari tahap profilasi. Tahap ini ditandai dengan adanya perasaan senang antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada tahap disolusi. Nah, tahap disolusi ini terjadi apabila sejumlah besar anggota kelompok merasa tidak saling membutuhkan lagi. Nah, adapun pembeda tentang besar kecilnya suatu kelompok dibedakan menjadi 2 tipe sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok primer atau primary group. Kelompok primer ditandai dengan adanya hubungan yang erat dan anggota-anggotanya saling mengenal serta seringkali berkomunikasi secara langsung atau face to face. Selain itu, juga terdapat ikatan psikologis yang erat dan kerjasama bersifat pribadi. Menurut Charles Horton Cooley dalam Narwoko tahun 2010, kondisi-kondisi fisik kelompok primer dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak cukup hanya hubungan saling mengenal saja, tetapi yang terpenting adalah anggota-anggotanya secara fisik harus saling berdekatan. Lalu yang kedua adalah jumlah anggotanya harus kecil agar dapat saling mengenal dan bertemu muka. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara anggota-anggotanya cenderung permanen. Nah, berikut adalah sifat-sifat hubungan dalam kelompok primer menurut Charles Horton Cooley dalam Narwoko tahun 2010 sebagai berikut. Sifat utama hubungan primer ialah adanya kesamaan tujuan di antara para anggotanya. Hubungan primer ini harus secara sukarela sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidak merasakan adanya penekanan tetapi memperoleh kebebasan. Lalu hubungan primer melekat pada kepribadian seseorang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Lalu yang kedua ada kelompok sekunder atau secondary group. Nah, pada kelompok sekunder, jumlah anggotanya banyak sehingga tidak saling mengenal. Hubungan relatif renggang dan anggotanya tak perlu saling mengenal secara pribadi dan sifatnya tidak permanen. Nah, contoh kelompok sekunder adalah partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan sebagainya. Nah, lebih jelasnya mengenai perbedaan antara tipe kelompok primer dan kelompok sekunder diuraikan oleh Kingsley Davis dalam tabel berikut ini. Nah, lalu selanjutnya ada norma kelompok. Norma kelompok terbentuk bersamaan dengan dibentuknya kelompok sosial. Norma kelompok adalah suatu pedoman yang berfungsi untuk mengatur pola perilaku individu sebagai anggota kelompok sosial. Byrne dalam Sarwono tahun 2012 membagi beberapa fungsi norma kelompok sebagai berikut.
Yang pertama adalah untuk mengatur perilaku anggota kelompok untuk tercapainya tujuan kelompok secara efisien. Lalu yang kedua sebagai pedoman bagi anggota kelompok dalam melakukan hubungan sosial di kelompoknya. Lalu yang terakhir adalah sebagai identitas kelompok. Lalu ada komunikasi kelompok. Burhan Bugin mengemukakan bahwa komunikasi dalam kelompok memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan jalinan hubungan sosial, mempertukarkan pengalaman dan pengetahuan, membujuk anggota kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencari pemecahan masalah dan merumuskan keputusan bersama, membantu masing-masing anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhan atau harapan pribadinya. Lalu selanjutnya ada konflik kelompok. Abu Hurairah menjabarkan sejumlah penyebab terjadinya konflik dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara anggota kelompok, adanya perbedaan kepribadian antara anggota kelompok, adanya perubahan keadaan yang dihadapi oleh kelompok. Nah, kita lanjut ya ke materi interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis atau timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Nah, syarat utama terjadinya aktivitas maupun tindakan sosial adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dapat tetap berlangsung jika mereka saling membalas respon dengan bertukar tanda atau melakukan gerak-gerik sebagai bentuk sikapnya. Singkatnya, interaksi sosial akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia yang mengacu pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah kebutuhan yang nyata, efisiensi dan efektivitas, penyesuaian diri pada kebenaran dan kaidah-kaidah atau norma yang berlaku, tidak memaksakan secara mental dan fisik. Carl Daniels mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari individu berinteraksi dengan individu lainnya. Berikut adalah hal-hal yang mendasari interaksi antar individu. Yang pertama adalah warna kulit, lalu yang kedua adalah usia, yang ketiga adalah jenis kelamin, yang keempat adalah penampilan fisik, yang kelima adalah bentuk tubuh, yang keenam adalah pakaian, dan yang ketujuh adalah wacana. Lalu ada syarat berlangsungnya interaksi sosial. Syarat bagi berlangsungnya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Adapun maksud kontak sosial dan komunikasi akan diuraikan berikut ini. Kontak sosial. Menurut Surjono Sukanto, kata kontak berasal dari bahasa Latin kon atau kam yang artinya bersama-sama dan tengo yang artinya menyentuh. Jadi secara etimologis kontak sosial dapat dimaknai dengan sebagai bersama-sama menyentuh. Dalam hal ini kontak hanya terjadi jika hubungan fisik. Namun seiring perkembangan teknologi, orang melakukan kontak meskipun tanpa adanya hubungan fisik, misalnya dengan menggunakan telepon atau pesan singkat. Kontak dapat dibedakan berdasarkan proses dan sifatnya. Berikut ini adalah penjelasan kontak berdasarkan proses dan sifatnya. Yang pertama, proses. Menurut prosesnya, kontak sosial dibedakan menjadi dua, yaitu kontak primer terjadi apabila berlangsung secara berhadapan atau bertatap muka, lalu kontak sekunder terjadi apabila kontak yang berlangsung dilakukan melalui perantara atau media. Lalu yang kedua, sifat. Adapun sifat dari kontak sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kontak positif, adalah bentuk kontak yang mengarah pada suatu kerjasama. Contohnya sikap ramah dan sopan. Lalu yang kedua ada kontak negatif, adalah bentuk kontak yang mengarah pada suatu pertentangan atau tidak adanya respon dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau simbol bersisikan pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, di sini ada komunikasi menurut hakikatnya. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal meliputi kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Hal ini perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal. Yang pertama, pemendaharaan kata. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, intonasi suara. Yang keempat, humor. Yang kelima, singkat dan jelas. Dan yang keenam adalah waktu yang tepat. Ada komunikasi nonverbal. Nonverbal yakni penyampaian pesan tanpa kata-kata. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Yang kedua, kontak mata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Yang kelima, suara. Dan yang keenam, gerak isyarat.
Komunikasi menurut prosesnya dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung terjadi apabila komunikator dan komunikan bertemu secara langsung. Lalu komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang terjadi apabila pesan dari komunikator disampaikan melalui perantara. Komunikasi menurut arahnya dibedakan menjadi dua, yaitu satu arah dan dua arah. Nah, lalu komunikasi menurut sifatnya adalah ada komunikasi bebas dan komunikasi fungsional. Lalu komunikasi menurut sasarannya ada komunikasi individual dan komunikasi massal. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.